سبيل الدموع سبيل مريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi typingnya agak enak. Di bawah itu dia bilang saya salah kitabnya lah, suruh baca kitab lagi. Coba dia typingannya sopan, catatannya itu pesannya sopan, saya akan lebih sopan daripada dia. Tapi ketika dia ngegas, maka saya bisa jadi RX King, guys. RX King itu kalau sudah ngegas itu orang tidur bisa bangun sahur itu nanti. Coba saya tunggu sekarang, ayo. Kiai Imad suruh buat akun TikTok. Kita open cam, gak usah pegang kitab. Lebih banyak siapa yang hafal tentang ibarat-ibarat yang ada di dalam kitab nasab, ayo. Gimana? Enak kan? Yang lain tidak akan saya naikkan, berdua. Halo, assalamualaikum. Salam. Dari Pontianak, kalau Ustad. Terus Kena nyatanya. pakai bahasa Indonesia, Mas. Oh iya. Saya mau bertanya. Mau bertanya apa? Sampian kan membawa pondok pesantren ya kan, membawa kiai gitu kan ya. Siapa yang membawa pesantren? Ya sampian kan katanya santri Sidogiri. Menguruskan Saya nasab-nasab. alumni Sidogiri. Iya. Terus? Cuman kalau untuk ngurus nasab ini Ustadz ya, jangan bawa-bawa pondok Ustadz. Sampian kan Saya kan pernah di sana. bawa pondok dalam hal nasab. Kemarin sampian membawa pondok kok. Kapan? Apa perkataan saya? Yang di itu saya santri Sidogiri, kayak Kiai Idrus Semli menyatakan bahwa habaib ini. Maksudnya itu kalau bahas nasab jangan bawa-bawa pondok, jangan Anda bawa-bawa tahu kiai siapa. buku habaib yang dicetak oleh Sidogiri resmi? Anda tahu? Apa namanya Ustaz? Gitu mau nyalahin, guys. Nggak usah sok keras, santai saja. Jadi kamu kan tadi typing nggak jelas kan di bawah. Tapi setelah kamu kan bahas kitab, ayo kita sekarang bahas kitab, ayo kita bahas kitab sekarang gimana? Gini, saya kan lagi di luar nih. Nanti malam aja kalau kita bahas kitab. Kita masih di luar soalnya, masih di proyek soalnya. Kitab itu fisudur. Kalau kalau cuma ilmu nasab ya masih bawa kitab cemen, nggak usah lawan saya kalau masih bawa kitab itu. Kitab itu fisudur. Jangan sombong Ustaz. Jangan sombong masalah. Anda typing tadi di bawah gak jelas. Setelah saya naikkan Anda ngak-ngakan. Bahasa ngak-ngakan sampean deh benih bahasa yang mau urus. Ya, sampean tadi di typing di bawah sok-sokan, sampean kan bilang sendiri. Kan kabur kan? Kabur, guys. Kabur kan? Gitu. Mau nantang debat gitu loh. Tadi dia sok-sokan di bawah typing, baca lagi kitabnya katanya. Setelah saya naikkan ternyata masih nunggu nanti mau pulang katanya, mau bawa kitab. Pret. Kalau memang mau bahas beneran harus siap. Kabur kan? Al-Kaburi kan? Sama kan sama pimpinannya kan? Saya tidak pernah bawa-bawa pesantren. Tapi saya ke Kalimantan Barat membawa buku yang dicetak oleh pesantren Sidogiri, saudara. Sidogiri resmi mencetak buku yang bernama Kiai dan Habaib, pembelaan pondok pesantren Sidogiri kepada para habaib. Itu jelas. Kitabnya asli dicetak oleh pondok pesantren Sidogiri secara resmi. Begitu. Bahkan kemarin buku yang ditulis oleh Habib Hanif, Gus Rumel, saya sendiri dikasih kata pengantar oleh Mas Ahmad Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri. Kurang jelas, saudara. Kabur. Ya, pengikutnya Imad kayak gini kan. Cuma ngomong aja yang pinter. Giliran dinaikkan ngak-ngakan mereka, guys. Santai-santai ya, ini bercanda kan, bercanda.
nggak tema serius kok. Coba dia typing itu santai saja kan, enak kan. Tadi dia typing di bawah, baca lagi kitabnya katanya. Ini ngawur ini, gak sesuai kitab. Dia typing di bawah. Saya naikkan. Ternyata alasan masih di luar lah, beginilah, begitulah. Pret. Sidogiri sudah mengeluarkan buku resmi Kiai dan Habaib, pembelaan pesantren terhadap para habaib. Dan bahkan Mas Ahmad Sa'dullah memberikan kata pengantar kepada buku yang ditulis oleh Habib Hanif dan kawan-kawan, dan pengantarnya mendukung tentang keabsahan nasabah alawi Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, saudara. Langsung, Anda kalau tidak tahu Sidogiri, tidak usah ikut-ikut campur, tidak usah ngomong-ngomong. Anda tinggal lihat saja, buku apa sih yang dikeluarkan Pondok Pesantren Sidogiri sekarang? Buku apa sih yang didukung oleh Pondok Pesantren Sidogiri sekarang? Selesai. Karena itu ditandatangani resmi dari Majelis Pengasuh. Begitu. Jangan hanya fitnah-fitnah saja bisanya, tapi tidak bisa menunjukkan. Coba sampai tunjukkan, ada nggak buku resmi dari Sidogiri menolak nasab habaib? Ada nggak? Buku resmi yang dikeluarkan pesantren Sidogiri yang menghina habaib, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Sampai hari kiamat nggak ada. Kabur kan? Kekuatannya orangnya imat cuma kayak gini, guys. Cuma ngomong-ngomong di bawah gini ya, sok-sok keras ya. Saya disuruh buka kitab katanya, baca lagi kitabnya, dinaikkan. Selen teman. Udahlah, kalau kelas tim hore itu udah usah naik. Kalau cuma telah Imaduddin saja panggil, suruh buat akun TikTok, naik ke sini. Yang lain tidak saya naikkan, saya berdua dengan Imaduddin naik ke sini. Kalau kelas tim hore janganlah. Kita sudah ngelayani tim hore itu dari tahun kemarin. Aziz Jazuli, Kori, dan semacamnya itu kita sudah ngelayani tim hore itu sudah. Bahkan diskusi dengan Kori itu bukan sekali dua kali, sudah towok kata orang Jawa, sudah bosen. Kalau kelas tim hore jangan, ya, jangan naik. Dalil Anda tidak akan terselamatkan. Imat suruh bikin akun TikTok, naik ke sini berdua sama saya, open cam, kita berhadapan-hadapan, nggak usah pegang kitab. Gimana? Jadi Imat datangkan ke sini, open cam, nggak usah pegang kitab, kita bahas nasab. Gimana? Lebih banyak siapa yang hafal tentang ibarah kitab-kitab nasab? Gimana? Kan enak kan? Kalau cuma kelas tim hore nggak usah lah ikut-ikut campur, nggak tahu apa-apa kok sok-sokan. Jangan Gus, ntar dia kabur lagi. Enggak, ini bercanda guys, enggak usah diambil hati ya, ini bercanda. Karena dia tadi typingnya gak enak. Di bawah itu dia bilang saya salah kitabnya lah, suruh baca kitab lagi. Coba dia typingannya sopan, catatannya itu pesannya sopan, saya akan lebih sopan daripada dia. Tapi ketika dia ngegas, maka saya bisa jadi RX King guys. RX King itu kalau sudah ngegas itu orang tidur bisa bangun sahur itu nanti. Coba saya tunggu sekarang, ayo. Kiai Imat suruh buat akun TikTok, kita open cam, gak usah pegang kitab. Lebih banyak siapa yang hafal tentang ibarat-ibarat yang ada di dalam kitab nasab? Ayo. Gimana? Enak kan? Yang lain gak akan saya naikkan, berdua. Jazakallah teman-teman, jazakallah khairan katsira.
mau nyalahin Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, mau nyalahin Syekh Yusuf An-Nabhani, mau nyalahin Kiai Haji Maimun Zubair yang mungkin sudah hafal banyak hadis. Sedangkan pimpinan Anda hadis arba'in pun tidak hafal. Dari kualitas kan kita sudah tahu lah siapa yang benar dan tidak. Dari barisan kita sudah tahu siapa benar yang tidak. Yang benar yang mana, yang tidak yang mana kan kita tahu lah. Dari barisan saja kan kita bisa lihat guys. Mana yang berkualitas, mana yang enggak gitu. Mau ikut barisannya Fuad Pleret, mau ikut barisannya Mama Gufron Al-Makhali Inna Rahmatan Gunung Semeru itu, mau ikut barisannya siapa? Abbas Buntet kalau ngomong cuma tahu marah-marah aja itu. Jangan. Kita mending ikut barisannya Kiai Maimun Zubair yang adem-adem itu ya. Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pondok-pondok pesantren besar, mending ikut barisan yang itu aja, yang jelas-jelas. Syekh Ali Jum'ah, Syekh Romdon Al-Buti, itu keren-keren itu orang-orang langit semua, itu orang akhirat itu, bukan malah yang jaga neraka ini. Mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf kalau untuk kelas tim horinya Ki Imad nggak usah naik. Anda tidak akan terselamatkan dalilnya. Mohon maaf. Saya bukan sekali dua kali ngelayani tim hore, sudah berkali-kali ngelayani tim horenya Imad. Rata-rata ya seperti itu isinya. Jadi khusus untuk tim horenya ke Imad, tugas Anda cuma taping-taping saja. Bilang saya Jongos Yaman, bilang saya budak Yaman, itu tugas Anda cuma seperti itu. Taping-taping saja, jangan naik. Kalau naik Anda tewas, jangan. Jadi tugas Anda itu cuma taping aja. Wafi Jongos Yaman, gitu aja sudah. Itu tugas Anda, itu sudah keren itu. Jangan kemudian naik, jangan. Jangan. Anda nyetor namanya itu. Nyetor namanya itu. Nyetor harga diri itu. Kalau sampean sudah naik ke sini nyetor harga diri itu. Siap-siap Bu. Dan jangan dikira yang typing ini adalah orang Islam semua, jangan guys. Dari tadi saya perhatikan akun-akunnya yang Kristen banyak loh. Dari tadi saya perhatikan pendukungnya Mukimat ini, yang typing ini dari kalangan Kristen banyak loh. Dan saya tahu mereka itu selalu ada di komal-komalnya Kristen ya. Itu ada, jadi sudahlah. Dari barisan kita sudah tahu lah siapa yang benar dan siapa yang tidak. Nah, mending kayak gini nih, Antek Yaman ya, Celengan Semar itu mending taping seperti itu. Anda aman kalau seperti itu, aman Anda itu. Tapi kalau Anda naik ke sini mau ngajak diskusi, Anda sedang nyetor harga diri Anda akan dijatuhkan nanti. Nah, mending taping aja, taping aja. Saya agak pinter teman-teman. Saya itu tidak pinter. Saya itu bukan sombong, tidak pinter saya itu. Tapi berhubung musuhnya bego, jadi kelihatannya pinter. Sebenarnya enggak, ilmu saya pas-pasan. Banyak yang saya gak tahu. Cuma berhubung musuhnya bego kayak barusan, akhirnya kelihatan pinter gitu loh. Ketepatan itu. Musuhnya bego semua. Allah karim, kasihan saya. Kalau dipikir-pikir tuh sebenarnya kasihan guys saya guys. Gak tega, tapi gimana lagi kan? Mereka yang milih jalannya sendiri gitu loh. Wan ke Tangerang bisa lewat tol, mereka kok lewat Banyuwangi. Ya gak nyampe-nyampe guys.
Dengan Al-Quran, bayangkan Al-Quran saja tidak pernah menyuruh kita untuk membuka Al-Quran terjemahan. Al-Quran tidak pernah menyuruh kita untuk tanya ke dokter kalau tidak tahu, tidak. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ulama kalau kamu nggak tahu. Itu perintah Al-Quran, guys. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang benar-benar takut kepada Allah itu adalah al-ulama. Jadi Al-Quran itu sudah nyuruh kita ikut ulama, bukan dokter sugeng. Fas'alu dokter sugeng in kuntum la ta'lamun, ndak ada itu, guys. Jadi dokter sugeng itu kan dokter pakan ikan nila dan mujair itu. Iya, jadi Quran itu simple. Kalau nggak tahu, tanya kepada ahlinya, para ulama. Jelas kan? Makanya surah Al-Lahab, ya. Surah Al-Lahab itu turun ketika Abu Lahab masih hidup. Andaikan Abu Lahab berpura-pura jadi orang Islam, Al-Quran itu salah, guys. Tapi itu adalah mukjizat dari Allah bahwa Al-Quran tidak akan pernah salah. Meskipun surah Al-Lahab turun ketika Abu Lahab masih sehat, dia tetap tidak beriman. Karena sifat pertama yang Allah sampaikan tentang orang kafir di dalam Al-Quran adalah innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu sifat orang kafir pertama kali yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kamu Muhammad, kata Allah, kamu memperingati mereka atau tidak, mereka tidak akan beriman. Jadi kalau ada orang disampaikan pendapat para ulama, mereka ngeles saja. Disampaikan pendapat para ulama, mereka kok tidak mau. Disampaikan pendapat ulama sedunia kok ditolak. Itu sudah menubuatkan, ya, bahwa dia itu memiliki sifat orang kafir pertama kali yang disebutkan oleh Al-Quran. Dan sifat yang terakhir yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang kekejian sifat orang kafir adalah min syarri hasidin idza hasad. Min syarri hasidin idza hasad. Sifat hasud adalah sifat yang paling keji yang terakhir Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang dikasih tahu dalil, dikasih tahu penyampaian para ulama, dikasih tahu keterangan yang sahih dari para ulama, kok dia tetap menyalahkan, berarti dia itu min syarri hasidin idza hasad. Sudah tergenapi sifat pertama dan sifat terakhir, sudah tergenapi di dalam Al-Quran. Kenapa mereka tidak mau dan tetap menolak? Ya karena Al-Quran itu mukjizat gitu loh. Mukjizat itu adalah sesuatu yang akan disampaikan oleh para nabi yang akan dapat melemahkan seorang musuh. Mau tidak mau mereka akan menolak, meskipun kebenaran itu di depan mata saudara. Jadi untuk timnya Kiai Imad, pendukungnya Kiai Imad, tugas Anda hanya menghina saya di typingan. Itu aja ya. Anda tulis celengan Semar lah, Anda tulis Jongos Yaman lah, budak Yaman, boleh. Tulisnya di typingan. Jangan kemudian Anda naik level dengan cara naik ke live saya mau diskusi, jangan. Anda tidak akan terselamatkan di sana. Jadi tugas Anda ya sudah seperti itu saja. Saya gak terganggu kok. Kalau saya meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa saya, belum tentu Allah mengampuni. Tetapi ketika Anda menghina saya, sudah pasti Allah akan mengurangi dosa saya. Ingat ya. Ketika saya bertaubat kepada Allah atas semua dosa yang saya lakukan, belum tentu Allah mengampuni. Tapi dengan Anda menghina saya ikhlas, maka dengan pasti Allah akan mengurangi dosa-dosa saya, ditransfer kepada Anda. Jadi saya berterima kasih kepada Anda
yang sudah istiqomah, yang sudah setiap hari mengetik dengan capek-capek penghinaan itu, alhamdulillah saya sangat senang. Dengan itu sudah dipastikan dosa saya berkurang, ditransfer kepada Anda. Begitu konsep para ulama, guys. Jadi kita itu harus berterima kasih kepada orang-orang yang menghina kita, guys. Karena secara tidak langsung mereka mengurangi dosa-dosa kita. Karena kalau kita sendiri yang tobat kepada Allah, belum tentu Allah mengampuni, kan seperti itu. Maju mundur kena mereka. Orang mana, Ustadz? Saya orang Jawa Timur. Iya juga ya, Gus. Ya iyalah. Anda baca istighfar 1000 kali. Anda pernah melakukan dosa-dosa besar. Beristighfar setiap malam 1000 kali. Belum tentu Allah mengampuni kita. Karena hak prerogatif Allah ingin mengampuni atau tidak. Tetapi ketika Anda dihina, Anda digibahi, Anda direndahkan, dan Anda ikhlas, maka apa kata Allah, apa kata Nabi Muhammad, apa kata para ulama, sudah dipastikan dosa Anda akan berkurang dan ditransfer kepada si penghina. Jadi Islam itu santai, guys. Gak perlu serius-serius kayak gitu. Enggak, Islam itu enak. Islam itu rahmatan lil alamin. Jawa Timur, Gus, saya sekali. Ditunggu di Purwakarta. Siap. Ulidal mukarram bi anwaril. Udah ada calon, Gus. Calon apa ini? Kalau calon jaga neraka sudah ada, Mama Gufron. Calon waliullah sudah ada. Bahkan Roma Irama kemarin sudah diangkat. Maksudnya calon apa ini, guys? Pernah debat sama Wahabi nggak? Sering. Saya diskusi dengan Wahabi itu jarang kalau dengan yang Indonesia. Biasanya saya kalau diskusi sama saudara-saudara saya dari kalangan Salafi, itu yang dari Irak, ada yang dari Mesir, yang impor ya, yang produk impor. Kenapa? Karena dengan berdiskusi dengan mereka yang dari luar negeri, itu bisa memberikan saya keleluasaan untuk menyampaikan adillah as-sahihah, dan saya bisa tahu penalarannya itu kemana. Karena biasanya yang impor ini lebih orsinil pemahaman Wahabinya. Kalau yang di Indonesia sendiri saya jarang. Wah, ada teman kita dari Kristen ini, guys. Halo Pak Ustadz, gimana kabarmu? Ya, alhamdulillah baik. Gimana Mas Erben, masih Kristen ya? Iya, karena saya tidak mungkin jadi Islam karena Yesus lebih suci dari Nabi Muhammad. Ya, sama. Saya juga tidak akan menyembah manusia yang keluar dari rahim seorang perempuan. Oh, mantap sekali. Tetapi, apakah arti menyembah itu Pak Ustadz? Menyembah adalah ghayatul khudu' wa tadallul. Puncak Coba dari lihat di kepasrahan dan KBBI apa Pak ketundukan Ustadz? seorang hamba. Pak Ustadz, Hah? apakah ketika Pak Ustadz menyembah Allah tidak menyembah firman? Per
pernahkah Tuhan kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman-Nya? Loh, kita kan berbicara Alkitab. Loh iya, ini pertanyaan dari Iya. saya. Pernah nggak Ada. Allah menyampaikan, mengakui bahwa Yesus itu adalah firman-Nya? Allah mengakui Yesus sebagai anak. Anak itu sebutan menegaskan bahwa dia adalah firman. Kebenaran. Berarti Loh, nggak iya. pernah ya? Allah nggak Loh. pernah mengatakan Yesus itu adalah firman-Nya ya? Ada di Di dalam mana? Alkitab. Di mana? Yohanes 1 ayat 14. Coba. Firman itu telah menjadi manusia. Kan kata Yohanes itu, saya minta Allah mengakui Oke. Yesus sebagai firman-Nya. Ada nggak? Di dalam Quran dikatakan dan juga di Oh, dalam di dalam Sahih Muslim Al-Quran, 41. Bentar. Sahih Muslim 41. Kok Sesungguhnya bahwa Allah menaruh kalam dan ruhnya di dalam rahim Maria. Sahih Muslim 41. Bible nggak mampu menjawab pertanyaan saya? Loh, Kok sampai lari loncat ke Al-Quran? Artinya gini. Alkitab sudah mengakui bahwa Yesus firman Allah. Duar, Dan selamat datang di Muslim kebenaran. sedunia mengakui bahwa Bible. Isa itu. Loh, Bible. gimana sih? Berarti tidak bisa ya menjawab pertanyaan saya ya. Tunjukkan Bukan nggak satu bisa. saja ayat Mas Erben bahwa Oke, Allah pertanyaannya, mengakui adakah Yesus Allah sebagai pernah firman-Nya. Oke, ada nggak Allah pernah mengatakan Yesus bukan firman Allah? Loh, ditanya. Iya, pertanyaan malah yang seperti sama itu. dong. Itu namanya mafhum mukhalafah, tidak berlaku Iya. mafhum mukhalafah dalam Iya, pertanyaan. nggak bisa begitu Pak Ustadz. Loh. Sama Oke, dengan Mas saya Erben. tanya balik sekarang dengan Islam. Ada nggak Allah mengatakan secara langsung bahwa Muhammad itu Nabi? Mas Erben, tunggu dulu. Coba, Gimana? ada nggak Allah secara langsung mengatakan bahwa Muhammad itu Nabi? Di dalam surah Al-Ahzab ayat 40, Mas Erben. Oke, apakah Allah yang mengatakan itu atau Jibril, Bapak? Ahadim mir rijalikum. Oke, itu Walakinnahu Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad adalah ayah-ayah dari kalian semua saudara, tapi Nabi Oke. Muhammad adalah Rasul utusan Allah dan pemungkas pertanyaan para saya, nabi. Pak Ustadz. Secara tegas Allah mengakui Nabi Muhammad adalah utusannya dan pemungkas para nabi. Tetapi di dalam Bible tidak ada satupun ayat yang Oke. mengatakan bahwa Allah mengakui Yesus sebagai firman-Nya. Tidak ada. Oke, sekarang saya tanya, yang berbicara Ada, kepada kan? Muhammad Jawab dulu Allah itu. langsung atau Jibril, Pak Ustadz? Jawab dulu pertanyaan saya. Saya sudah menjawab. Sebentar. Saya sudah Alkitab kan ada menjawab. data. ayatnya di Al-Quran. Dengarkan. Kan saya sudah jelaskan. Nggak Alkitab, adil sih kalau ditanyain nggak jawab. Alkitab mengatakan Yesus adalah firman Allah. Nah, ada Di nggak dalam Wahyu perkataan pasal Allah? 1 juga Allah sendiri. Coba kita baca Wahyu ya. Ya. Wahyu Coba, pasal 1 mana dikatakan Allah yang Yesus mengakui Alfa dan Yesus itu Omega adalah firman Tuhan firman-Nya? Allah. Itu perkataan Allah. Coba Di mana? Wahyu pasal 1, tunjukkan dong. Saya pegang HP 1, Mas Erben. Anda buka. Anda kan pakai laptop. Oke, Wahyu pasal 1, di situ dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega firman Tuhan Allah. Yang ngomong itu Yesus. Yang ngomong itu Yesus. Wahyu itu tulisan siapa? Loh, itu kan perkataan Yesus yang dituliskan oleh Yohanes. Datang di kebenaran. Oh, di Wahyu dalam kan Quran tulisan juga siapa, itu Wahyu semua itu? perkataan siapa? Ini saya tunjukkan ya. Wahyu itu tulisan siapa? Loh, nanti kalau saya tanya Quran, Quran itu bukan tulisan Muhammad, bahkan Yang bilang itu Quran tulisan kodifikasi Muhammad Kairo siapa, Mesir. Mas Erben? Ini, Quran lihat itu bukan warna tulisan merah ya. Muhammad, Mas Erben, bukan. Ini perkataan Yesus ya, lihat. Jangan Yesus takut, yang mengakui, aku adalah Allah yang mengakui. awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihat aku hidup kembali, gitu ya. Perkataan Yesus, bukan perkataan iya, Allah. perkataan Yesus Tidak, ini. belum menjawab pertanyaan saya. berarti. Ini lihat ya. Saya minta Allah mengakui Yesus sebagai firman. Ini perkataan ini. Coba lihat. Kalau cuma ngaku-ngaku, Mas Erben. Ini kalau tulisan Yesus merah mengaku. itu, Ini tulisan lihat merah itu ini. kan tulisan Yesus. Itu kan perkataan Yesus. Loh, ini ya, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Yang Perkataan ada, Yesus, kan? yang sudah ada, dan yang akan ada. Jelas Perkataan toh? Yesus itu kan. Loh, ini perkataan Yesus. Ya, saya minta pengakuan Allah bahwa Yesus itu adalah Oke, firman-Nya. di Mana? dalam Quran mana ada pengakuan Allah? Semua itu pernyataan Jibril. Kenapa kamu klaim bahwa itu perkataan Allah? Ayo, Mas Coba, Erben, jawab dulu, Mas pernah Erben. nggak Gantian, Allahmu gantian. itu berbicara Saya nanya dulu, di dalam Mas Quran Erben kepada gantian. Muhammad
Bahkan peristiwa Isra Mi'raj saya bisa buktikan di dalam Quran dan di dalam hadis itu mimpi. Mas Erben, gantian dulu. Saya tanya Jangan dulu, kau. dijawab, lalu nanti sampai tanya balik ke saya. Saya tanya, Aduh. ada nggak pengakuan Allah bahwa Yesus adalah firman-Nya? Ada nggak? Jelas dikatakan bahwa firmanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Ada jelas. Gimana Mas Erben? Tadi sampai sudah loncat Ini, sana, loncat sini. ini perhatikan ya. Coba Gimana, baca gimana? ini. Itu Perkataan Allah ini, lihat ya. pengakuan Inilah Yesus. wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Baru kan dikatakan di sini, pengakuan aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Yang saya minta Allah yang mengakui Yesus sebagai firman-Nya. Itu kan pengakuan Yesus, Mas. Nah, sekarang di mana Allah mengatakan bahwa Yesus bukan firman Allah? Jawab dulu. Loh, kamu itu nggak konsisten. Gimana sih Ustadz ini? Jawab dulu, nanti sampai bertanya. Oke, di mana dikatakan? Oke, kita baca Sahih Muslim 41. Kok, aduh, malah lari ke Di saya. dalam Quran juga dikatakan bahwa Maryam itu hamil karena Allah menaruh kalam dan firman-Nya. Udahlah Mas. Artinya, Pak Ustadz menolak Quran sendiri. Oke, saya buka saya. Sudah. Malah lari ke hadis gitu loh. Gimana Erben ini? Pertanyaan saya kan simple. Ada nggak pengakuan Allah bahwa Yesus adalah firman-Nya, bukan pengakuan Yesus? Aduh, lala. Malah lari ke Quran, lari ke hadis Sahih Muslim, lari ke hadis Sahih Bukhari. Aduh. Nggak mampu tah Bible menjawab pertanyaan saya. Harus butuh Al-Quran dan hadis gitu untuk menjawab pertanyaan saya. Mampu gak lo bos? Kan gitu. Bercanda guys, bercanda. Itu cuma satu pertanyaan yang membikin Erben yang S3 STT ya, Sekolah Tinggi Teologi, bukan STT singkatan sekolah tipu-tipu, bukan ya. STT, Sekolah Tinggi Teologi, gak bisa menjawab satu pertanyaan saya. Dan satu pertanyaan saya ini saya ajukan kepada semua pendeta di seluruh dunia, saudara. Pernahkah Allah mengakui Yesus sebagai firman-Nya? Sebutkan satu saja ayatnya, saya tunggu sampai saya poligami, saudara. Kan begitu gayanya kan. Bukan malah jawab dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Al-Quran. Ngarang Erben ini. STT itu sekolah tinggi teologi Mas Erben, bukan sekolah tipu-tipu. Jadi harus pakai data beneran Mas Erben. Tunjukkan Anda itu sudah S3. Sedangkan saya cuma S1 Sidogiri saja. Kalau Allah mengakui Yesus sebagai firman-Nya, selesai masalah. Selesai masalah. Berarti betul doktrin Kristen selama ini bahwa Yesus adalah firman Allah, kan begitu. Ternyata Allah tidak pernah mengakui bahwa Yesus sebagai firman-Nya. Itu hanya perkataan Yohanes, pengakuan tulisan merah yang katanya dianggap perkataan Yesus. Kan hanya seperti itu kan. Mau dilawan, tadi Mas Erben bertanya, pernah nggak Allah mengakui Nabi Muhammad adalah Nabi? Sudah saya jawab dalam surah Al-Ahzab. Makana Muhammadun aba'a ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah ayah dari kalian semua, tapi dia adalah utusan Allah dan pemungkas para nabi, saudara. Tegas Al-Quran mengatakan seperti itu. Al-Quran itu firman Allah yang sampai kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu cuma metode pewahyuan saja. Wah, para Kristen mulai anu guys. Para Kristen yang jadi mukimat mulai gemeter semua. Ini tadi lulusan S3 loh. STT. Sudah jadi pendeta beliau. Janganlah. Kalau saya kan sudah bilang tadi, kalau sudah naik ke level saya itu, Anda sedang nyetor harga diri, guys. Jangan. Kalau kira-kira kelasnya masih tim hore itu, Anda typing-typing saja. Jangan naik. Kalau naik, Anda sedang menghancurkan diri Anda. Pernah ke Amsilati nggak? Oh iya dong. Amsilati itu pondok pesantren pertama saya. Saya dulu belajar Nahwu Shorof
bisa baca kitab itu dari pesantren Darul Falah Amsilati yang diasuh oleh Kiai Haji Taufikul Hakim. Beliau adalah kiai pertama saya, Kiai Haji Taufikul Hakim. Setelah itu saya pindah S1 Sidogiri. Lawan RK itu, lawan RK itu masih jauh di bawahnya yang barusan, yang Mas Erben. Mas Erben ini bener-bener sekolah, dia memang sekolah STT beneran. Kalau tadi itu Mas Erben itu memang pendiskusi. Kalau RK itu cuma kelas TikTok, dia itu nggak bisa. Roti kada luar. Amsilati angkatan berapa? Saya masuk Amsilati Dafa itu 2007 2008. Lulus SD saya mondok ke Amsilati. RK tidak bisa diajak diskusi, guys. Dia kalau diajak diskusi itu fokusnya ke koin aja. Mending diskusi sama Mas Erben barusan. Cuma Mas Erben salah. Tadi dia di awal sudah langsung framing kan. Mas Erben tadi di awal langsung framing, tidak mau ikut Nabi Muhammad katanya, dengan bahasa yang kurang halus lah ya, kurang halus. Ketika dia framing, nah maka saya pun akan menjadi RX King. Coba di awal bahasanya enak, saya enak juga. Berhubung di awal bahasanya Mas Erben sudah mulai gak enak, saya udah enak juga gitu loh. Ayo setoran harga diri. Saya pamit dulu guys ya. Saya pamit dulu. Dilanjutkan nanti live-nya. Insya Allah Mas Erben nanti kita jadwalkan diskusi ya, pakai timer dan pakai moderator Mas Erben ya. Kita diskusinya pakai timer sama moderator saja biar ngomongnya gantian. Kalau kayak tadi tanpa moderator jenengan tewas. Kasihan saya sama antum. Jadi nanti pakai moderator saja. Karena kalau gak ada moderator itu saya ngegasnya kemana-mana itu. Jenengan pusing akhirnya kan. Ditanyakin Bible jawabnya di Al-Quran. Jawabnya di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, malah kemana-mana kan, nggak nyambung akhirnya. Nanti kalau diskusi kita pakai timer, pakai moderator saja, biar enak. Saya mau pamit dulu teman-teman. Lanjut nanti ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.